di praktikum proses produksi. Di video ini, kita akan membahas tentang kode program G92 dan M06. G92 digunakan untuk menentukan titik awal atau referensi pada program absolut. Penggunaan kode program G92 di CNC simulator memiliki sedikit perbedaan dengan penggunaannya di CNC Training Unit. CNC Training Unit di sini mengacu kepada mesin CNC yang digunakan di Departemen Teknik Mesin dan Industri. Pada CNC Training Unit, titik referensi dihitung dari titik 0 tujuan ke titik 0 awal, dengan dimensi ditulis dengan 1/100 mm. Sehingga, jika kita memposisikan pahat di sebelah kiri bawah benda kerja, maka nilai X dan Y akan bernilai negatif, serta jika menggunakan benda kerja dengan ukuran mm, nilai X, Y, dan Z perlu dikali dengan 100 terlebih dahulu. Kemudian untuk CNC simulator, titik awal dihitung dari titik awal mesin ke titik 0 tujuan, dan dimensi tetap ditulis dengan milimeter. Nah, sekarang sudah ada CNC simulator untuk TU2A. Pertama, kita akan menentukan titik referensi pada CNC TU2A. Seperti terlihat di sini, bahwa titik referensi berada pada ujung cak. Oleh karena itu, kita perlu memasukkan benda kerja agar titik referensi dapat dipindahkan ke bagian ujung dari benda kerja. Benda kerja yang digunakan di sini memiliki panjang 100 mm dan diameter 25 mm. Kemudian untuk kode G92-nya, kita menggunakan nilai X0 karena berada pada sumbu dan Z 78. Nilai 78 ini diperoleh dari nilai 100 dikurangi 22. Nilai 100 adalah panjang dari benda kerja, sedangkan 22 merupakan bagian dari benda kerja yang dijepit cak. Seperti terlihat di sini, titik referensi sudah berada pada ujung dari benda kerja. Kemudian untuk CNC TU3A, di sini terdapat benda kerja dengan ukuran X 50 mm, Y 50 mm, dan Z 30 mm, dengan tool dengan diameter 40 mm. Untuk rumus penentuan titik G92 dapat mengikuti rumus yang disajikan di bawah ini. Untuk CNC Training Unit, kita perlu mengalihkan dengan 100, sedangkan untuk CNC Simulator, tidak perlu dikalikan dengan 100. Untuk CNC Training Unit, rumusnya adalah minus setengah kali diameter benda kerja atau dimensi benda kerja, ditambah sela, ditambah dengan setengah dari dimensi atau diameter tool. Hal itu berlaku juga untuk Y, sedangkan untuk Z adalah sela antara tool. Sedangkan untuk CNC simulator, kita menggunakan offset agar letak benda kerja dapat terjangkau oleh tool. Offset yang di sini adalah 50 mm. Ini merupakan simulator untuk CNC TU3A. Pertama, kita perlu membuka ini. Kemudian kita pilih milling. Dan di sini kita menggunakan benda kerja dengan ukuran X 50, Y 50, dan Z 30. Dan kita akan menentukan offset sebesar 50. Seperti terlihat di sini bahwa benda kerja sudah berada pada bagian tengah dari mesin. Karena kita sudah menambahkan offset sebesar 50 untuk X dan 50 untuk Y. Kemudian untuk menentukan titik G92-nya, kita perlu menambahkan nilai X, yaitu 50,
offset ditambah dengan setengah dari diameter benda kerja, sehingga diperoleh 75, dan Y sama, dan Z merupakan ketebalan atau tinggi dari benda kerja. Kita bisa merannya untuk membuktikan. Nah, seperti terlihat di sini, titik awal sudah berada pada bagian permukaan atas dari benda kerja. Lanjut ke M06. M06 berfungsi untuk mengganti tool atau pahat. Pada CNC Training Unit, langkah-langkah penggantian tool atau pahat yaitu yang pertama, kita perlu memposisikan pahat di sebelah kiri benda kerja dan harus cukup tinggi, agar saat penggantian alat atau tool, benda kerja tidak cukup atau tidak mengganggu proses tersebut. Kemudian untuk yang kedua adalah menghentikan putaran spindle sementara dengan M05. Kemudian kita mengganti pisau dengan M06 dengan diameter tool mengikuti tool yang digunakan serta putaran spindle mengikuti jenis tool yang digunakan juga. Kemudian untuk yang terakhir adalah menghidupkan kembali putaran spindle dengan M03. Sedangkan untuk CNC simulator, program yang digunakan cukup simpel, yaitu kita perlu menggunakan M06 dan kita hanya perlu memilih dari tool-tool yang pernah. Berikut merupakan kode program CNC TU3A untuk pergantian tool. Seperti terlihat di bawah ini, terjadi proses pergantian tool dari tool 1 ke tool 3. Tool 1 mengacu pada tool dengan diameter 40, sedangkan tool 3 mengacu tool dengan drill diameter 4. Proses penggantian tool diawali dengan memindahkan tool ke sebelah kiri dan cukup jauh dari benda kerja. Kemudian, kita mematikan putaran spindle, lalu memasukkan kode M06 diikuti dengan jenis tool yang akan digunakan. Kemudian, kita menyalakan kembali putaran spindle. Prosesnya dapat terlihat seperti ini. Pertama, kita melakukan facing dengan tool dengan diameter 40 mm. Kemudian terjadi pergantian tool untuk proses pengeburan. Sekian materi tentang G92 dan M06.